Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya yang pertama untuk mata kuliah probabilitas dan statistika. Kali ini kita akan membahas tentang bagian ilmu probabilitas. Baik, sebelum kata orang kalau tak kenal maka tak sayang, maka kita harus tahu dulu apa itu ilmu probabilitas. Oke? Jadi ilmu probabilitas secara bahasa, probabilitas berarti kemungkinan atau peluang. Sedangkan ilmu probabilitas atau teori probabilitas adalah cabang ilmu matematika. Berarti ini adalah ilmu eksak yang mempelajari tentang peluang terjadinya suatu peristiwa atau kejadian acak, kejadian random yang diartikan sebagai ukuran tingkat kemungkinan dan ketidakpastian dari suatu peristiwa yang akan terjadi atau tidak terjadi. Jadi, kenyataannya adalah bentuk 0 dan 1. 0 tidak terjadi, 1 berarti akan terjadi. Baik, tujuannya apa? Baik, karena biasanya orang ngomongin probabilitas itu hanya untuk perjudian karena biasanya dipakai untuk menghitung kartu, eh, gaduh, dan seterusnya. Tujuan sebenarnya apa sih? Jadi tujuannya itu mengukur tingkat ketidakpastian dengan membuat prediksi atau hipotesis sehingga dapat membantu kita dalam mengambil keputusan yang sesuai dalam situasi yang penuh ketidakpastian berdasarkan data-data yang dimiliki. Jadi probabilitas itu tidak sama dengan perjudian yang gambling. Kalau untung dia dapat, kalau enggak ya nggak dapat. Jadi pada ilmu probabilitas kita itu harus memperhitungkan berapa tingkat kemungkinannya berdasarkan data-data yang ada sebelumnya. Jadi ada riset sebelumnya, bukan hanya asal tembak, oke jalan atau tidak seperti itu. Lalu bagaimana bentuknya? Baik, jadi secara normal bentuk dari ilmu probabilitas itu terdiri dari atas ruang sampel dan kejadian. Jadi ruang sampel itu merupakan semua kejadian yang ada pada satu percobaan. Ya, kemungkinan kejadian yang ada pada satu percobaan. Sedangkan kejadian itu berarti bagian daripada uh, kejadian itu sendiri. Jadi contohnya gini, pada pelemparan dadu, right? Pada satu kali pelemparan dadu, maka ruang sampelnya adalah semua probabilitas kemungkinan yang terjadi. Right? Jadi kemungkinan munculnya angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu ada pada apa namanya ruang sampel. Sedangkan munculnya angka 1, munculnya angka 3 itu adalah kejadian. Oke. Berikutnya, apa fungsinya? Fungsi probabilitas itu seperti apa? Jadi fungsi probabilitas itu adalah aturan yang menghubungkan setiap kejadian dengan sebuah bilangan real antara 0 dan 1 yang menyatakan kemungkinan terjadinya kejadian peluang kejadian tersebut. Artinya seperti ini. Uh, berapa persen kemungkinan dapatnya angka 1, berapa persen kejadian angka 6 yang muncul, seperti itu. Jadi 0 dan 1 itu ngomongin persentasenya dari 0 sampai dengan 100%. Seperti itu. Oke. Terus bagaimana cara menghitungnya, Pak? Kalau kayak gitu. Tadi kata Bapak persentase-persentase. Nah, cara menghitungnya itu terbagi atas beberapa. Pertama,
cara menghitung secara kolot, ya, secara klasik, secara objektif. Nah, seperti apa itu objektif? Contoh, pada pelemparan sebuah dadu, sorry, sekarang pakai koin, koin aja deh yang gampangnya. Pelemparan sebuah koin, maka kemungkinannya itu, ya, karena koin itu cuma ada dua sisinya, angka dan gambar, maka kemungkinannya itu cuman kalau angka ada kemungkinan yang muncul adalah angka, maka kemungkinannya adalah 1/2 karena angka cuma satu sisi dibagi dua sisi yang ada. Begitu juga dengan gambar. Bagaimana dengan dadu? Karena dadu ada 6 sisi, maka kemungkinannya adalah masing-masing sisi itu adalah 1/6. Seperti itu. Itu yang cara kolot, cara gampang, cara objektif gitu ya. Berikutnya adalah pendekatan frekuensi relatif. Jadi pendekatan frekuensi relatif ini didapatkan dari percobaan yang berulang. Ya, kita anggap tadi yang dadu aja deh. Ya, 1 sampai 6. Secara klasik, ya kesempatan munculnya angka 3 dan angka 6 itu sama-sama 1/6. Ya, masing-masing. Tapi pada frekuensi relatif ini, ya, karena dia didahului dengan percobaan sebelumnya, jadi anggaplah kita sudah pernah melemparkan dadu tersebut 100 kali, ternyata kita dapatkan angka 3 itu munculnya dari 100 kali percobaan, itu ada 30 kali muncul. Ya. Sedangkan angka 6 itu ada sebanyak berapa? Anggaplah 40 kali muncul. Ya. Sedangkan sisanya, kalau 30 tambah 40 berarti ada 70, 100 kali berarti ada 30 yang lain. Ya, 30 yang lain itu tersebar dari angka 1, 2, 4, dan 5. Nah, ini merubah kondisi awal dari yang objektif tadi, bahwa angka 3 seharusnya hanya 1/6. Jadi kalau 100 itu sekitar 1/6, 100 itu sekitar 16, sekian persen. Ya, kemungkinannya angka 6 juga seperti itu, seharusnya cuma 16, sekian persen. Tetapi karena sudah kita lakukan percobaan tadi sebanyak 100 kali, maka angka 3 itu tidak 16% lagi, tapi sudah menjadi 30% kemungkinannya. Begitu juga dengan angka 6, tidak lagi 16%, tapi menjadi 40%. Oke. Berikutnya adalah pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif ini dipakai pada sesuatu yang belum pernah terjadi, ya, bukan sekali. Jadi anggaplah kita pengen menjual suatu benda baru, ya, anggap HP deh, anggap HP baru ke pasaran. Seberapa tanggapan pasar? Apakah sukses atau enggak? Mungkin keuntungannya berapa? Seperti itu ya. Karena kita tidak punya data sebelumnya, maka kita bingung, ya, menentukan berapa harga, kemana pasarnya dan segala macam. Nah, untuk ini biasanya kita tanya sama ahlinya. Nah, sang ahli ini juga tidak bisa memberikan kata pasti karena dia juga hanya menurut perkiraan, menurut keahlian dia dipandang dari sudut A, B, C, D, E, F, G seperti apa barang ini ketika dilepas ke pasar. Nah, nilai-nilai probabilitas itulah yang kita pakai sebagai pegangan. Itu yang dibilang dengan pendekatan subjektif. Berikutnya, istilah-istilah. Kenapa kok Pak banyak sekali pedoman-pedoman, istilah-istilah yang harus saya ketahui pada probabilitas ini? Karena memang pada dasarnya nanti, kalau kita tidak mengerti masing-masing istilah pada probabilitas, kita akan bingung, ini saya harus pakai aturan yang mana?
Nanti kita lihat pada slide-slide berikutnya. Ya. Ada banyak di sana, ada percobaan, ruang sampel, kejadian, probabilitas, variasi, standar deviasi, teorema Bayes, dan seterusnya. Ya. Kita akan lihat. Berikutnya adalah aturan-aturan dalam ilmu probabilitas. Apa saja itu aturan? Pertama adalah aturan penjumlahan. Apa itu aturan penjumlahan? Aturan penjumlahan berarti kita akan jumlah. Apa yang dijumlah? Kemungkinan-kemungkinan. Bagaimana menjumlahnya? Ya, bagaimana menjumlahnya? Ya, pada di sana adalah contohnya adalah kejadian A dan B yang saling lepas. Saling lepas itu artinya tidak berhubungan sama sekali. Ya, satu apel, yang satu jeruk gitu ya. Tidak berhubungan sama sekali, tidak kenal satu sama lain, tidak ada keterkaitan satu sama lain, maka penjumlahnya adalah tinggal jumlah A ditambah dengan B. Pada contoh ini adalah kemungkinan munculnya angka 3 atau 6. 3 atau 6. Jadi 3 sama 6 ini kan tidak saling kenal. Ya, jaraknya berjauhan pada pelemparan sebuah dadu. Jadi cuma dilempar sekali, yang muncul itu bakalan 3 atau 6. Jadi nggak mungkin 3 dan 6 bareng-bareng kan? Jadi berapa kemungkinannya kalau uh, dilempar dadu satu kali, yang muncul adalah 3 atau 6. Jumlahnya, kemungkinannya, probabilitasnya adalah jumlah dari kemungkinan munculnya angka 3, which is 1/6, dan ditambah dengan kemungkinan munculnya angka 6, which is juga 1/6. Ya, jumlahnya adalah 2/6 atau 1/3. Yang berikutnya adalah penjumlahan pada kejadian yang saling terkait. Gimana Pak contohnya saling terkait ini? Ya. A dan B saling terkait. Nah, kita lihat aja contohnya ya. Langsung aja kita lihat contohnya. Jadi pada contohnya, kemungkinan terambil kartu A atau kartu yang bergambar hati. Nah, pada contoh ini kita tahu bahwa kartu as itu juga ada as yang bergambar hati. Jadi terhubungnya di situ. Memang dua-duanya beda, as dan kartu hati ini beda, tapi ada satu bagian di sana ya yang ternyata dia merupakan kombinasi kedua item tersebut, as dan hati. Kartu as yang bergambar hati. Nah, bagaimana menghitungnya penjumlahan yang seperti ini? Maka rumus-rumusnya adalah kejadian A ditambahkan kejadian B dikurangi dengan kejadian yang paling terhubung. Ya. Jadi di sana ada kejadian terambilnya kartu as, asnya ada 4. Ya, dalam satu deck itu ada 4. Dan dalam satu deck ada 52 kartu, jadi 4/52. Ditambah dengan kartu yang bergambar hati. Ada 13 dari A sampai King. Dibagi 52 dikurangin. Dikurangin dengan yang merupakan bagian keduanya. Yaitu as hati. Berapa? 1. 1/52. Dapatlah 16/52 atau 4/13. Oke. Berikutnya, kita akan mengenal juga aturan perkalian. Kalau tadi pertambahan, sekarang aturan perkalian. Apa bedanya, Pak? Kita lihat. Ya. Pada kejadian saling lepas, sama seperti tadi ya, ada yang saling lepas, ada yang saling terkait. Nah, pada saling lepas, maka jika dua kejadian A dan B saling lepas, maka probabilitas terjadinya A dan B hasil kali dari probabilitas masing-masing.
Pada contohnya, kemungkinan munculnya angka 3 pada pelemparan dadu dan, oke, ada kata dan di sana. Kalau tadi sebelumnya pada penjumlahan ada kata atau, pada perkalian kita pakai kata dan. Kemungkinan munculnya angka 3 pada pelemparan dadu pertama dan angka 6 pada pelemparan dadu kedua. Lihat ya, berarti ada bukan satu kali, tapi ada dua kali pelemparan dadu. Yang pertama dan yang kedua. Yang pertama diharapkan muncul angka 3, yang kedua diharapkan muncul angka 6. Oke. Sehingga probabilitasnya merupakan perkalian karena sudah ada dua kali pelemparan. Yang pertama adalah 1/6, itu kemungkinan munculnya angka 3 pada pelemparan pertama. Dan 1/6 juga untuk kemungkinan kedua, yaitu kemungkinan munculnya angka 6 pada pelemparan kedua. Sehingga kemungkinan totalnya adalah 1/36. Karena merupakan kalian. Bagaimana kalau kejadiannya independen saling terkait? Ya, sama, tinggal dikalikan. Tapi karena dia ada prekondisi dari kejadian pertama dan kejadian kedua, maka perkaliannya adalah kejadian A dengan probabilitas kejadian B yang diberikan oleh A. Maksudnya kayak gimana sih, Pak? Kita lihat contohnya. Ya. Jadi contohnya, sebuah kotak ada 5 bola merah, 3 bola biru, berarti totalnya ada 8. Oke. Jika diambil 2 bola berturut-turut, artinya ambilnya 1, kemudian ambil lagi 1. Tanpa pengembalian. Jadi, kalau pertama diambil masih 8, yang 2 diambil tinggal 7, karena tidak ada yang dikembalikan. Oke, maka probabilitas terambil bola merah pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua adalah kemungkinan bola merah diambil pada pengambilan pertama adalah 5/8. Dari mana 5? 5 adalah jumlah bola merah yang ada, 8 adalah jumlah total bola pada kotak. Ini kali dengan 3/7. Dari mana 3? 3 adalah jumlah bola biru yang ada dibagi 7. Dari mana 7? 7 adalah jumlah total bola yang ada pada kotak. Loh, kan 8, Pak. Loh, tadi kan nggak diambil 1 sebelumnya. Ya. Nangkep ya? Jadi, jumlah probabilitasnya adalah 5/8 dikali 3/7 dapatlah 15/56. Cepat aja, karena lama sekali nampaknya. Oh, peraturan berikutnya adalah teorema Bayes. Nah, teorema Bayes ini kalau ada yang saya tuh paling suka kasih contoh itu, silahkan nonton film Blackjack 21 kalau nggak salah. Ya. Di mana teorema Bayes ini dibilang digunakan untuk menghitung sebuah kejadian di mana ada informasi baru setelah kejadian itu berlangsung. Jadi kita menghitung lagi kemungkinannya berapa. Oke. Kalau kalian tonton, jadi cerita di film itu seperti ini. Ketika gurunya mengajar, dibilang ada 30, kalian lagi ngikutin sebuah kuis gitu ya. Ada 3 ruangan di mana kalian suruh milih. Di salah satu ruangan itu ada mobil Mercy, ya. Di 2 ruangan yang lain itu ada kambing.
ada dua ruangan lain itu kambing. Jadi kalian suruh milih. Pertama kalian milih misalnya kamar nomor 1 gitu ya. Jadi yang tidak dipilih adalah kamar nomor 2 dan 3. Kemudian kata hostnya, oke, Anda yakin dengan jawaban Anda? Yakin Pak. Oke, kemudian dibukalah ruangan nomor 3. Ternyata ruangan nomor 3 isinya kambing. Jadi yang tersisa sekarang ruangan 1 dan 2. Kemudian Anda dipertanyakan lagi, apakah Anda yakin akan tetap pada pilihan Anda, ruangan nomor 1, atau Anda pindah ke ruangan nomor 2? Nah, pada cerita itu, si murid yang ditanyain tadi menggunakan teorema Bayes, dia bilang, saya pindah ke ruangan nomor 2, karena secara teorema Bayes, ruangan nomor 2 itu akan punya probabilitas lebih besar untuk menang ketimbang ruangan nomor 1. Kayak gimana itu Pak? Kok bisa kayak gitu hitung-hitungannya? Kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini. Agak repot ya, banyak sekali. Dalam hal ini status kasus hukum. Jadi terdakwa itu lagi diadili. Dan kita menunggu adanya bukti baru. Jadi di sini ada probabilitas bersalah sebelum bukti baru adalah 5%. Ya, karena hukum kita menganut azas praduga tak bersalah. Jadi hanya 5% saja, 95%-nya tidak bersalah. Oke. Sehingga dia kemungkinannya bebas. Tapi kalau ada bukti, oke, ada bukti biasanya menurut kejadian-kejadian sebelumnya, kalau ada bukti muncul itu 90% pasti bersalah. Ya, kemungkinannya 90% orang itu bersalah. Nah, kemudian kalau ada juga, ada kalanya juga ketika bukti tersebut muncul, justru orang tersebut dinyatakan tidak bersalah. Berapa banyak itu? Hanya 10%. Jadi kemungkinannya kalau ada bukti, itu kemungkinan besar orang itu akan bersalah. Maka bagaimana dengan pada teorema Bayes, bagaimana menyelesaikannya? Maka pada teorema Bayes, ya pertanyaannya, jika terdakwa menunjukkan bukti tersebut, berapa probabilitas terdakwa benar-benar bersalah? Sekarang kita ngomongin berapa persen dia benar-benar bersalah. Apakah 90%? 90% itu data sebelumnya. Oke, bukan data yang sekarang. Jadi kalau misalnya terdakwa menunjukkan bukti sekarang, berapa kemungkinan dia bersalah? Nah, itu perhitungannya seperti ini. Jadi ada probabilitas bukti tersebut akan muncul berapa? Ya, cara perhitungannya di sana ada, sehingga didapatkan probabilitas bukti itu akan muncul hanya 14%. Oke. Dan probabilitas apabila bukti tersebut muncul dan dia dinyatakan bersalah hanya 32,14%. Enggak jadi 90, Pak. Enggak jadi 10, Pak. 90% itu adalah data lama. Apakah 32% ini dia dinyatakan bersalah? Enggak. Itu kemungkinan dia bersalah. Jadi kemungkinan dia bersalah dengan bukti yang ada itu hanya 32%. Jadi ada kemungkinan dia tidak bersalah lebih besar Pak, 72%. Iya. Jadi tetap itu harus diadili dulu. Ya, kemungkinannya hanya seperti itu. Makanya kalau kayak gini, makanya lawyer-lawyer tuh berani ya Pak. Ya di situ. Ya, kita lihat. Bingung? Nanti di kelas kita bisa coba untuk membahas lebih lanjut. Nah, yang berikutnya pada ilmu probabilitas ini adalah bahan yang paling banyak dibahas. Ya, bagaimana
Tadi kita udah tahu ada sampel, ada kejadian dan segala macam. Karena kejadian itu banyak banget, ya, sehingga ruang sampel itu kadang sulit kalau kita menghitung dengan jari berapa. Kalau tadi cuman kemungkinan untuk koin ataupun dadu itu gampang, ya. Itu gampang karena sedikit ruang sampelnya, sedikit kejadiannya pun bisa dihitung, ya. Akan tetapi terkadang kejadian-kejadian itu kompleks, ya, bukan cuman kejadian munculnya satu atau dua, tapi juga kadang-kadang dikombin-kombin. Saya kasih contoh, kalau dadu cuman satu, mungkin cuman 6, ya, ruang sampelnya cuman 6. Tapi kalau udah dua dadu, kejadiannya bukan 6 lagi, ruang sampelnya bukan 6 lagi, tapi ada 36. Kalau 3, waduh, udah 6 dikali 6 dikali 6 berapa tuh? 36 kali 6, 6, 6 kali 3, 18 tambah 3, 21, 6 tuh banyak tuh. Belum lagi kalau 4, 5 dan seterusnya. Ataupun kejadian pelemparannya dilakukan berulang. Sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 100 kali gitu kan. Maka ruang sampelnya itu banyak. Nah, untuk itu kita bagaimana cara kita untuk mengumpulkan semua kejadian itu, banyaknya kejadian tersebut, biasanya kita menggunakan dua alat, yaitu permutasi dan kombinasi. Apa itu permutasi? Permutasi adalah sebuah cara untuk menyusun sekelompok objek, ya, di mana aturan penyusunannya itu penting. Nah, maksudnya Pak, iya, kalau kita ngomongin juara kelas, ya, maka juara 1, 2, 3 nggak penting. Tapi kalau kita nanyain siapa yang juara 1, maka juara 1, 2, 3 penting. Ya. Nah, rumusnya seperti itu. P dari N dan K adalah N faktorial dibagi dengan N min K faktorial, di mana P adalah nilai permutasi, N adalah total objek, K adalah jumlah objek yang dipilih. Sedangkan ada pentung, itu adalah tanda faktorial. Apa itu faktorial, Pak? Waduh, saya harus balik lagi ke matematika, tapi it's fine. Jadi faktorial itu anggap saja kita punya di sini 5, ya, faktorial. Nah, maka 5 faktorial itu sama dengan 1 dikali 2, ya, dikali 3, dikali 4, dikali 5. Nah, seperti itu. Jadi intinya berapa nilai di sini itu adalah perkalian 1 sampai ke nilai tersebut. Kalau misalnya saya punya 7, berarti saya punya 1 dikali 2, 3, 4, 5, ya, sampai dengan dikali 7. Itulah nilai faktorial. Oke ya, seharusnya ini sudah dipelajarin di matematika. Di matematika sebelumnya. Karena matematika bukan pelajaran ini lagi, ya. Saya hapus dulu. Kita mulai dengan contohnya. Kita mulai dengan contoh. Contoh, berapa cara menyusun juara kelas? 1, 2, dan 3. Ya. Kandidatnya ada Adi, Budi, dan Tono. Loh,
Kandidatnya 3, Pak. Ya udah Adi, Budi, dan Tono. Kalau kita ngomongin juara kelas aja ya udah. Juara kelasnya cuma Adi, Budi, dan Tono. Tapi siapa yang juara 1, siapa yang juara 2, siapa yang juara 3 gitu kan. Ya. Kalau kita ngomongin siapa yang juara klasmen sekarang? Arema atau Persija gitu. Ya tetap siapa yang memimpin. Nah, kan gitu ya. Jadi berapa cara penyusunan kelas 1, 2, 3 dengan kandidatnya cuma Adi, Budi, dan Tono. Maka ya, N, N, kok N, N. Iya, karena total jumlah objek dan objek yang dipilih kebetulan sama-sama 3. Ya. Maka jadinya adalah N faktorial. Loh Pak, kan rumusannya N faktorial dibagi N min K faktorial. Nanti kita jelasin ya. Tapi kita ikuti dulu ini. N faktorial sama dengan 3 faktorial. Maka 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Kita coba dengan rumusan yang tadi ya. Di mana N faktorial dibagi NK faktorial. N faktorial dibagi N min K faktorial. N faktorial 3 ya. Dapat ya. N min K. Karena N sama K-nya sama-sama, maka di sini adalah 0 faktorial. Ya. Berapa 0 faktorial? Ya, silakan dicek di kalkulatornya. Di sini tetap 3 faktorial ya. 0 faktorial itu kalau kalian cek di kalkulator kalian, itu kalian akan mendapatkan 1. Sehingga 3 pada soal ini ya, pada soal ini berapa permutasinya adalah 3 faktorial dibagi 1 atau sama dengan 3 faktorial. Oke ya. Jadi nggak usah aneh nanti kalau misalnya kok bisa itu rumusannya di atas N per N min K. Tapi di sini cuma tinggal N saja gitu ya. Di sini cuma N saja gitu. Ya tadi, kalaupun kita mau ngikutin rumusan ini, kita tetap akan dapat N saja. Karena 0 faktorial itu adalah sama dengan 1. Ya. Next. Oke, contoh yang berikutnya. Kali ini ada 4 kandidatnya. Ya. Ada Adi, Budi, Tono, nambah 1 orang. Cici. Ya ampun. Ada perempuan. Oh ya, ini emansipasi perempuan ya. Jadi ada nambah 1. Jangan laki-laki semua. Berapa, Pak? Nah, kita gunakan cara yang sama. Ya, kita akan masukkan rumusannya. Kali ini N min K-nya tidak 0, tapi 1. Lah, Pak, sama aja kan hasilnya 1. Oh, enggak sama. Karena N faktorialnya bukan lagi 3, tapi ada 4. Sehingga 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. 24 bagi 1 adalah 24. Jadi ada kalau penyusunan 3 kandidat 1, 2, 3 ya, juara kelas 1, 2, 3 dengan 3 kandidat, maka kalian akan mendapatkan hasilnya ada 6 cara, 6 ruang sampel. Ya. Kalau 4 ada 24 cara. Ah, yang benar lah Pak, itu benar enggak? Itu hitung-hitung aja. Oke, kita lihat. Ya. Nah, untuk soal nomor 1 ada 6 katanya. Ya, ada 6. Gimana? Ada Adi, Budi, Tono. Ada Adi, Tono, Budi. Budi, Adi, Tono ya. Jadi ya juara 1. Kalau juara 1-nya Adi, yang juara 2 atau 3 Budi atau Tono. Tapi ya dibalik-balik ya ada 2. Ada 2 sehingga ada 6. Nah, kalau untuk yang nomor 2 itu nambah tuh. Ya. Juara 1-nya Adi,
Yang 2, 3 ada bisa Budi Tono, Budi Cici, Tono Budi, Tono Cici gitu kan. Sampai 24. Oh ini mah gampang Pak, cuma 24. Ya, kalau misalnya saya tambah apa namanya? Kandidatnya ada 5. Oh, itu udah bukan 24 lagi tuh, 24 kali 5. Berapa tuh? Udah ada 120 cara. Sehingga semakin banyak, semakin rame kalau nggak dihitung pakai rumusan. Remuk kita nulisin seperti ini ya. Kemungkinan missnya, kemungkinan salahnya lebih banyak. Oke, baik kita lanjut. Permutasi dengan pengulangan. Wah, di situ udah ada rumusannya duluan, ya. Apa itu permutasi dengan pengulangan? Nah, maksudnya gini, permutasi eh, permutasi kan kita ngomongin susunan ya. Bagaimana kalau susunannya sama, Pak? Eh, objek penyusunnya sama. Maksudnya kayak gimana? Biasanya ini pada kata misalnya, kata tamat, sugus, apalagi matematika, ya. Di mana objek penyusunnya itu berulang. Ya. Matematika berarti M di sana berulang. T di sana berulang. Matematika A di sana juga berulang. Ya. Apalagi contohnya? Tadi tamat. Tamat itu T berulang, A berulang. Ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, berapa kalau misalnya saya punya kata, kata itu saya acak loh. Kalau sekarang kan udah ada tuh apa namanya permainan acak kata ya. Nah itu sama seperti itu. Ada berapa kemungkinannya? Nah, itu bisa bisa kita lihat di sini ya. Kita kasih contoh. Nah nih berapa kata tamat? Maka kata tamat itu probabilitasnya ada 30. Jadi kalau kata tamat ini saya acak, jadi bisa eh, matat gitu, ya, atau matat gitu ya, ataupun apalah gitu ya. Nah itu hanya ada 30 pengacakannya, karena nantinya ada pengacakan-pengacakan yang apa, yang akan sama, ya, yang akan sama walaupun urutan A1 sama A2-nya udah beda, tapi kata akhirnya tetap kata yang dibentuk itu akan tetap sama. Ya, di sini bisa kalian lihat seharusnya kalau 5 ini benar-benar beda, 5 kata ini benar-benar beda, saya bisa ngacak ada 120 untuk acakan. Tapi karena ada objeknya yang sama, begitu saya acak, saya cuma dapat 30 saja. Ya, baik. Pak, nggak ditulisin, Pak. Waduh, ribet, Om. Nanti aja lah ya kita 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 acak waktu di kelas. Baik. Selanjutnya, hmm, kombinasi. Tadi saya sudah bilang ada permutasi dan ada kombinasi. Apa bedanya, Pak? Kalau permutasi tadi urutan 1, 2, 3-nya itu sama, 1, 2, 3-nya itu berpengaruh, maka pada kombinasi enggak. Kombinasi dia fokus berapa anggotanya saja. Jadi kalau di sini dibilangin ABC itu sama dengan BCA sama dengan CAB. Kok bisa sama? Karena komponen penyusunnya itu sama. Oke. Makanya biasa contoh soalnya adalah seperti ini, ya. Nah, ada Adi, Budi, Cici, Deni, Edo. Nah, ini A, B, C, D, E, ya kan?
akan dipilih 3 orang mewakili kelompok pada acara debat siswa. Kok 3, Pak? Kenapa nggak 5? Karena kalau 5 maka cuma ada satu kombinasi. Nggak bisa diacak-acak lagi, Pak. Ya. Kalau tadi juara kelas 1, 2, 3, Adi, Budi, Cici, ada 5 orang kandidatnya masih bisa kita acak-acak. Adi nomor 1, Budi nomor 2, Cici nomor 3, ya. Atau Adi nomor 1, Cici nomor 2, dan selanjutnya masih bisa. Tapi pada kombinasi nggak penting. Ya. Nggak penting siapa orangnya, yang penting ada 3 orang. Jadi nggak perlu siapa yang nomor 1, nomor 2, siapa yang lebih pintar atau enggak. Yang penting siapa yang mewakili. Berapa anggotanya? Berapa probabilitasnya? Berapa ruang sampel yang bisa dibikin? Nah, itu kita masukkan dalam rumus, maka kita dapatkan ya, total objek yang akan menyusun adalah 5, maka kita dapatkan 120, ya, 120 kemungkinan dibagi dengan kemungkinan fraksionalnya, sehingga kita dapatkan objek yang dipilihnya, sehingga kita dapatkan 12. Jadi 120 dibagi 12 adalah 10. Hanya ada 10 kombinasi saja, 10 penyusunan saja dari 5 orang tersebut. Oke. Sifat-sifat kombinasi. Kenapa kok yang tadi permutasi enggak, Pak? Sekarang sifat kombinasi ada sifat-sifatnya. Ya, karena kombinasi ini terlalu simpel gitu ya. Terlalu simpel, tapi jangan disepelekan. Dengan mengetahui sifat-sifat kombinasi ini kita bisa tahu, kita bisa menghitung tanpa salah persepsi. Oke. Yang pertama, simetris. Ya. Jika elemen dipilih dan elemen yang tidak dipilih itu berkebalikan, jumlah kombinasinya adalah sama. Maksudnya gimana, Pak? Contoh, ya. C52 sama C53 itu sama-sama 10. Jadi kombinasi yang tadi ya, yang debat tadi, kalau yang dipilih itu cuma 2 orang, sama yang dipilih itu cuma yang dipilih itu cuma 3 orang. Jumlah kombinasinya itu sama dengan sama-sama 10 kombinasi. Oke. Nanti di kelas kita bisa buktikannya. Di sini di video ini tidak saya jelaskan secara rinci. Contoh yang sama juga ya, 10 dan 7 atau 10 dan 3 itu sama-sama 120 kejadian. Kemudian ada identitas. Ya. Kalau nilai yang dipilih adalah 0 atau sama dengan objek itu sendiri, maka kombinasinya adalah 1. Kalau tadi pada permutasi, kalau dia 0 atau jumlahnya adalah dia sendiri, maka jumlahnya adalah n permutasi. Kalau yang ini, ya kalau tadi PNN sama dengan n faktorial, kali ini kalau CNN adalah 1. Ya. C50, ya nggak mungkin juga ya dipilihnya 0 ya. Yang mungkin itu biasanya anggotanya ada 5, yang dipilih 5 gitu ya. Maka cuma ada satu kombinasi. Ya. Kenapa? Karena tidak ada urutannya. Nggak ada nomor 1, nomor 2, nomor 3-nya. Nggak ada yang istimewa dari 5 orang itu.
semuanya sama. Oke. Baik, saya kira untuk permulaan eh, teori permutasi yang nantinya akan kita pelajari selama semester ini, ya, secara garis besar sudah saya jelaskan di sini. Kita akan bahas lebih lanjut nanti di kelas. Silakan dipertanyakan, silakan ditonton videonya, dicermati. Kemudian nanti di kelas kita akan dissect, akan kita cacah satu-satu, ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kelas. Jadi kayak tadi contoh, Pak, yang 5,3 sama 5,2 tadi nggak ada, Pak, pembuktiannya. Kalau yang permutasi ada. Silakan ditanyakan di kelas, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Baik, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.